Haleluya. Puji Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat kita datang sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Minggu Raya di pagi hari ini. Walaupun kita beribadah secara jarak melalui live streaming ini, tetapi kami yakin dan percaya tidak memisahkan kami dari kasih dan anugerah daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan apapun yang kami lakukan di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita ajak semua kami jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kami mengangkat oleh karena kemurahan Tuhan.
saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Sebab itu mari ketemu semua siapkan hati kita mau berikan persembahan bagi Tuhan lewat pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Tidak perlu khawatir karena Allah ada bersama dengan kita sepanjang waktu. Walaupun di dalam situasi virus corona yang dapat memberikan kita sebagai manusia menjadi lemah, tetapi dengan tidak khawatir kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap ada menyertai kita bersama. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk ke dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita ajak ketemu semua sama-sama bangkit berdiri, kita angkat itu pujian, kau rangkai air mataku jadi permata.
Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang ada di GPDI Saparua, Tio, ya. Baik juga yang melihat channel pada saat siang hari ini. Kita bersyukur kita dapat kembali lagi di dalam peribadatan online hari Minggu kita pada saat ini. Tidak terasa kita sudah menginjak di minggu yang kedua, ya, pada bulan Mei. Mungkin kalau kita menghitung waktu kurang lebih kita melewati masa corona ini hampir 2 bulan, ya. Tetapi biarlah pertolongan Tuhan pun selalu nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, karena sampai pada detik ini sekalipun begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu sudah puji Tuhan. Kita sudah sangat bersyukur akan setiap pertolongan Tuhan. Nah, pada saat siang hari ini kita akan kembali lagi diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana saya ingin memberikan tema di dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Kenapa bisa ada pengharapan yang mengecewakan? Karena kita harus kembali lagi bertanya, dari mana, kepada siapa kita berharap. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengharapan yang mengecewakan, sudah pasti itu adalah pengharapan dari manusia. Itu adalah pengharapan dari dunia. Tetapi, kalau kita berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan, hanya satu-satu pribadi yang dapat mengerjakan hal itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, ya. Sekali lagi, kitab Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Biarlah kita menyimak ayat demi ayat yang akan saat ini kita renungkan bersama dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 5, satu baris pertama dikatakan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini merupakan tema firman pada saat ini. Nah, sebelum mencapai ayat yang kelima, kita akan melihat dulu ayat 1 sampai ayat yang keempat, supaya kita dapat mencapai ayat yang kelima itu. Nah, tetapi sebelum itu, saya ingin membacakan sesuatu bagi kita semua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu artinya daripada pengharapan? Nah, supaya kita benar-benar memahami, ya. Yang pertama, pengharapan itu adalah sesuatu yang diharapkan dan ingin kita dapatkan, ya. Jadi sebelum kita mendapatkan sesuatu, timbul di dalam hati kita. Itu. Yang kedua, pengharapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan, ya. Ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Kita ingin hal itu menjadi kenyataan. Itu yang disebut pengharapan. Dan yang ketiga, pengharapan itu apa? Orang yang diharapkan atau orang yang dipercaya. Nah, kalau kita melihat 3 pengertian
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Ternyata yang namanya pengharapan itu bukanlah sesuatu yang harus langsung kita miliki saat itu juga. Nah, itulah yang saya katakan. Ayat 1 sampai ayat 4 kita akan perhatikan bersama, tetapi akan lebih detail di dalam ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar poin yang pertama. Bagaimana supaya kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kalau kita melihat di akhir zaman ini, firman Tuhan sudah berkata dengan jelas kepada kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kita nggak bisa mengandalkan manusia? Karena di dalam manusia kita tidak bisa berharap sepenuhnya akan segala keinginan kita. Tetapi kepada Tuhanlah, Tuhan yang jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam poin yang pertama saya dapat bagikan pada saat ini, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu supaya dapat kita miliki, yaitu yang pertama, jadikan pengharapan itu sebagai proses. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah membacakan. Sebelum mencapai pengharapan, ada 3 hal yang kita akan lewati bersama, yaitu di situ kesengsaraan. Setelah kesengsaraan kita lewati, maka kita akan timbul suatu ketekunan di dalam kesengsaraan kita. Setelah ketekunan itu kita jalani, akan menimbulkan tahan uji. Setelah tahan uji itu ada di dalam kehidupan kita, barulah pengharapan yang tidak mengecewakan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kita perlu pelajari pada saat siang hari ini bahwa pengharapan itu bukanlah sesuatu hadiah yang akan kita terima pada saat kita ulang tahun. Tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang akan kita terima, tidak tahu kapan, namun pasti kita akan terima saat kita bisa melewati 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu, begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan di akhir-akhir ini. Begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Kita membahas dari poin 1. Nah, apakah kesulitan yang kita alami terlebih 2 bulan terakhir ini di dalam masa-masa corona, yaitu virus yang sangat membuat dunia gempar? Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh seisi dunia ini. Nah, apakah kesengsaraan itu akan membuat kita tetap bertekun di dalam Tuhan? Nah, ini adalah langkah kita. Kalau kita sudah berhasil untuk menimbulkan sebuah ketekunan di dalam hati kita tentang pengirangan kita akan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pribadi yang tahan uji di dalam poin yang ketiga. Nah, orang yang sudah mengalami proses, orang yang sudah mengalami kesengsaraan, menjalani kehidupannya dengan ketekunan, dia menjadi tahan uji di dalam setiap permasalahannya. Percaya, pengharapan yang tidak mengecewakan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita pada saat mengalami kesengsaraan kita sudah berhenti di tengah jalan. Nah, kenapa kita berhenti di tengah jalan? Karena kita menganggap bahwa, aduh, kenapa ya permasalahan ini tidak berakhir? Kenapa ya sepertinya yang saya alami sangat panjang, bahkan semakin hari semakin rumit. Mengapa hal ini terjadi? Jangan salah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Tuhan tahu sampai sejauh mana kita bisa untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Saya memberi contoh seperti ini, Bapak Ibu. Pada saat orang menjalani sekolah, ya, kita lihat waktu yang dimiliki di dalam setiap tingkatan itu berbeda. Contoh, kalau sekarang dari terkecil 2 tahun sudah sekolah di usia playgroup.
Playgroup dijalani 2 tahun. TK dijalani 2 tahun. SD dijalani 6 tahun. Kenapa harus 6 tahun? Karena memang banyak materi dan pelajaran yang harus dilewati semasa SD. SMP dijalani 3 tahun, SMA dijalani 3 tahun. Dan kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya bisa sistem kebun cepat ataupun melewati sesuai dengan kriteria, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, ya tergantung lah. Nah, waktunya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Orang ingin pintar, orang ingin bisa melewati pendidikan dengan baik. Nah, sama. Proses di dalam kehidupan kita juga nggak bisa kita katakan, Tuhan, saya mau menjalani proses ini 1 hari aja udah selesai. Atau saya mau Tuhan tolong supaya krisis sakit daripada virus corona ini yang kita jalani, sudah deh, ada yang memprediksi akhir Mei sudah selesai, ada yang berkata mungkin Juli selesai, ada yang berkata wah ini sepertinya sampai akhir tahun. Semua bisa memprediksi semuanya. Tetapi yang perlu kita yakini pada saat ini, berapa lama pun engkau menghadapi kesengsaraan, berapa lama pun engkau menghadapi yang namanya kesusahan, jalani itu dengan penuh ketekunan. Karena ketika engkau menjalaninya dengan penuh ketekunan dan engkau menjadi pribadi yang tahan uji, engkau akan mendapat pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Nah, jangan putus asa di tengah jalan, Bapak Ibu. Jangan pernah berkata seperti ada sebuah lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, anggap pengharapan itu sebagai proses. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau bisa melewati proses ini, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat bersama di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dikatakan Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, belum tentu loh manusia itu senang kalau kita selalu berharap kepadanya. Contoh misalnya kita di dalam mengalami masa kesulitan, langsung kita membutuhkan pertolongan, atau membutuhkan masukan, inputan, dan lain-lain. Belum tentu manusia senang. Mungkin dia bisa tersenyum, tetapi di dalam hatinya, aduh, orang ini minta tolong melulu. Orang ini selalu menyusahkan saya. Tetapi dikatakan di dalam Mazmur 147 ayat 11. Dikatakan Tuhan senang. Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang yang berharap. Jadi Tuhan kita ini pribadi yang senang direpotkan. Saya dapat katakan seperti itu. Dengan kata lain apa? Tuhan ini mau di dalam setiap perjalanan kehidupan kita selalu mengandalkan Dia. Selalu mengandalkan Tuhan. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Tuhan ingin membukakan jalan yang terbaik, memberitahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai pengharapan, bagaimana caranya supaya kita merasakan pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah meletakkan pengharapanmu kepada manusia. Walaupun itu mungkin orang tuamu, walaupun itu mungkin saudaramu atau anakmu sendiri, atau walaupun mungkin itu hamba-hamba Tuhan. Jangan, karena kita bisa kecewa. Tetapi mari kita mau meletakkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Karena sekali lagi, manusia bisa bersungut-sungut kalau direpotkan, tetapi Tuhan tidak pernah bersungut-sungut. Tuhan tidak pernah sedih dengan setiap permohonan kita, tetapi Tuhan senang karena apa? Berarti kita membutuhkan Dia sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan, kami ini tidak bisa apa-apa. Kami hanya ciptaan-Mu yang Engkau adakan di tengah-tengah dunia ini, di mana Engkau beri tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, Engkau memberikan sebuah tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan, atau di dalam pekerjaan kita masing-masing, di kantor, usaha, dan lain-lain. Kita hanya bisa untuk menjalaninya. Tetapi tidak segala sesuatu yang kita jalani, itu kita bisa jalani dengan pemikiran kita sendiri. Ingat, Tuhan adalah guru di atas segala guru. Saat sesuatu itu yang terjadi, itu di ujung tanduk. Sepertinya kalau kita bisa membayangkan telur di ujung tanduk, ya. Kalau tidak memiliki keseimbangan kita memegang tanduk itu, pasti telur itu akan jatuh. Sepertinya sesuatu hal yang begitu terpuruk terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Tetapi percayalah, engkau akan mendapatkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulanmu di akhir-akhir ini. Lain kali kalau saya sudah ngobrol dengan orang-orang, aduh Kak, gaji saya dipotong 40% ya karena masa corona ini. Atau aduh, ada beberapa yang harus pulang kampung karena mereka di Jakarta tinggal di kos-kosan, tidak bisa membayar kos-kosan karena pemasukan tidak ada, harus berhenti kuliah sebentar karena tidak sanggup untuk membayar uang kuliah. Segala sesuatunya sulit dihadapi. Tetapi biarlah sukacita Tuhan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Di dalam Roma tadi, pasal yang kelima, kita lihat. Roma pasal yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima, ya. Ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan bersama. Pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan, ya. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Jadi ini merupakan modal. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau mungkin ingin berusaha, misalnya ingin buka warung, ya. Kita kan perlu modal. Supaya modal itu kita putar, ya. Dan modal itu kita beli bahan, kita beli barang, kita putar keuangannya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, di sini mungkin orang seringkali berkata, bagaimana caranya di dalam kondisi seperti ini saya mau tetap berharap pada Tuhan? Ya. Sedangkan membuat hati sukacita saja begitu susah. Mungkin tiap hari kita harus menangis karena kita merasa sulit di era corona ini. Ingat, kita sebenarnya sudah punya modal. Tetapi yang menjadi permasalahannya itu adalah modal itu kita tidak gunakan. Nah, kalau kita punya modal tapi kita tidak bisa menggunakan modal itu, atau kita tidak menggunakannya, bagaimana kita bisa tahu ya pada saat kita menggunakan modal itu dan apa yang akan terjadi setelah kita melakukan perputaran pada modal itu? Nah, apa yang menjadi modal orang Kristen supaya kita tetap berpengharapan dan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan? Modal kita yaitu apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan Bapak Ibu untuk tetap apa? Bertahan di dalam kesengsaraan. Untuk kita tetap apa? Menjadi pribadi yang tahan uji.
Dan supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita jangan sampai melupakan kekuatan Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita melupakan kekuatan Roh Kudus itu bisa pergi dari kita, Bapak Ibu. Saya memberikan contoh tentang Saul. Pada saat Saul diurapi menjadi raja, dikatakan roh Tuhan ada pada Saul. Tetapi pada saat sebuah keangkuhan, iri hati timbul di dalam kehidupan Saul secara pribadi, dikatakan roh Tuhan itu pergi daripada Saul. Dan roh Tuhan itu menghinggapi seorang pribadi yang rendah hati, yaitu siapa? Daud. Nah, ternyata modal yang kita miliki itu bisa pergi, ya. Seperti contoh juga pada saat seseorang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Itu modal. Pada saat tuannya datang, yang memiliki 5 talenta dikembangkan karena dia pintar melakukan perputaran modal itu menjadi 10. Yang memiliki 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Tetapi yang hanya memiliki 1, dia hanya berpikir, cuma 1, mungkin seperti itu, nggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang terjadi? Waduh, hamba itu dibuang jauh-jauh. Kamu tidak memanfaatkan apa yang saya kasih, dan itu diambil daripadanya. Nah, sekarang kita manfaatkan kekuatan Roh Kudus di dalam kita menghadapi kesengsaraan ini. Kita memanfaatkan kekuatan daripada Tuhan kita. Pada saat Yesus naik ke surga, dia sudah berkata apa? Jangan takut, walaupun aku pergi, akan ada penolong yang lain yang akan aku turunkan bagimu, yaitu Roh Kudus yang akan kucurahkan. Ini modal kita. Jadi jangan kita anggurin, Bapak Ibu, ya. Seringkali kita berkata, aduh saya nggak sanggup. Kita berkata nggak sanggup karena memang kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita akan berkata kita sanggup karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk bertahan di era corona ini. Saya berkata, aduh Tuhan, 2 bulan, tetapi nggak rasa juga. Karena waktu 1 minggu pertama, waduh rasanya orang heboh. Padahal waktu itu masih 100-200 orang. Nah, tadi saya baca kurang lebih sudah 13.000. Tetapi sepertinya orang semakin hari semakin santai, ya. Semakin hari semakin santai, padahal semakin banyak. Tapi memang yang sembuh juga semakin banyak. Kita tetap berdoa supaya apa? Iman percaya kita tetap letakkan kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus percaya. Kita harus imani hal ini. Supaya apa? Supaya iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tetap teguh selalu, tetap kuat selalu. Dan kita akan melihat sesuatu mujizat. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak akan pernah terpikirkan oleh akal pikiran kita, yang tidak pernah ada timbul di dalam hati kita. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan. Karena saya percaya pada saat engkau mengimani setiap perkataan firman Tuhan, firman mengandung kuasa. Alkitab ini bukan memang betul Alkitab ini adalah benda yang mati, tetapi firman di dalam kitab yang kita baca adalah firman yang mengandung kuasa. Puji Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan sebuah lagu penyembahan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, Engkaulah harapan di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat
Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami tidak akan mendapatkan sesuatu yang mengecewakan. Tetapi di dalam Engkau kami akan mendapatkan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang akan membuat kami terpukau dan terheran-heran akan keajaiban-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, terlebih bagi seluruh sidang jemaat GPDI Saparwatio, dimanapun mereka berada pada saat ini, pada saat mereka berada di rumah mereka masing-masing. Firman Tuhan sudah hamba bentangkan. Kami percaya, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Allah kami adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memberkati kehidupan dan iman percaya kami. Karena kami tahu firman ini adalah firman ya dan amin, yang selalu bisa menghidupi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah inilah yang menjadi landasan dalam kehidupan kami untuk tetap memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat satu pujian untuk bersyukur segala berkat Tuhan yang kita sudah lakukan siang hari ini. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan siang hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan, dan kita semua sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan. Di bawah firman Tuhan boleh menguatkan iman kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Kita angkat pujian, tak usah bertakut. Amin. Haleluya. Haleluya.
Kami semua yang hadir pada siang hari ini, semua rata-rata diberkati lewat ibadah di siang hari ini ya Bapa. Tapi Tuhan, kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani pekerjaan siang hari ini, sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, pendoa, pemuji, penderangkan kolekta, kami minta dalam nama Yesus, Kau terus memberkati dalam setiap pekerjaan tangan mereka, diberkati dalam nama Yesus. Biarlah berkat kekuatan, kesehatan, berkat keselamatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani, berkat rohani semakin dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kami semua ya Bapa. Kimewa umat-umat-Mu yang terbuka tangan akan pelayanan pekerjaan-Mu, baik itu tantangan, baik itu beriman, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Apapun dikerjakan tangan mereka, baik itu sebagai seorang pegawai bidang swasta, petani, nelayan, apapun dikerjakan dalam nama Yesus, Kau buka tingkat-tingkat lagi mencurahkan berkat, berkat Abraham, Ishak, Israel terus dicurahkan di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada persungutan Bapa, selalu ada pujian syukur dinaikkan kepada Bapa di surga. Dan kami diperhadapkan dengan sikon dan situasi, yaitu Tuhan Yesus penyakit corona ini. Hamba-Mu yakin dalam iman, kasih karunia anugerah-Mu terus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Biar kami beribadah di rumah masing-masing. Hamba-Mu yakin dengan iman, Roh Kudus menurun di tengah-tengah mereka beribadah. Mereka akan nikmati kasih karunia anugerah itu dalam beribadah lewat online ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tak lupa berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami percaya bangsa negara kami tetap mempertahankan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu akan bukti bahwa Engkau akan terus menyertai. Sebagai pimpinan kami Presiden, menteri-menteri semua sampai ke bawah Tuhan Yesus, kami minta dalam nama Yesus, Kau sia-siakan apa yang sementara diperhadapkan ini. Kami percaya Kau berikan hikmat, marifat surgawi, kemewahan dokter pada medis Tuhan. Kau beri kekuatan bagi mereka yang sakit saat ini. Tuhan nyatakan kasih karunia anugerah-Mu, dan biarlah semuanya tercepat lukir penyakit-penyakit corona ini sudah dihabiskan, dan kami boleh bebas mempermuliakan nama-Mu. Untuk kami minta hanya di dalam nama Yesus, kuasa firman akan dibuktikan di akhir zaman ini ya Bapa. Dan puji nama-Mu, kami sudah berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah raya siang hari ini. Tidak nama lain, hanya satu nama, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Waktu itu saudaraku sekalian, mari kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengantara tuntunan kuasa Roh Kudus, tak menyertai kita hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Sudah berdoa serta mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Semua, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya.